Saat tiba di bandara, aku tak sengaja bertemu dengan mantan suami dan istri barunya. Saat melihatku, mantan suami langsung tertawa mengejek dan berkata, "Mau kemana kamu? Kabur karena banyak utang ya?" Lalu istrinya berkata, "Jangan dekat-dekat sayang, nanti ketularan miskinnya." Aku hanya diam dan tersenyum melihat mereka menghinaku. Tapi 5 menit kemudian, saat mantan suami dan istri barunya melihatku jalan dengan seorang pria, mereka langsung terdiam membeku dan menunduk ketakutan. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana Bandara Internasional siang itu begitu padat dan sibuk. Hilir mudik manusia dengan berbagai tujuan menciptakan kebisingan yang konstan. Namun di salah satu sudut ruang tunggu keberangkatan, seorang wanita duduk dengan ketenangan yang kontras dengan sekelilingnya. Namanya Amara. Ia duduk sendirian di bangku tunggu yang keras, memangku sebuah tas tangan kecil yang terlihat sederhana tanpa logo merek yang mencolok. Pakaiannya tertutup rapat, sebuah gamis panjang yang sopan dipadukan dengan hijab yang menutupi dada dengan rapi. Tidak ada perhiasan emas yang menjuntai di leher atau pergelangan tangannya, hanya sebuah jam tangan dengan tali kulit hitam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Wajahnya bersih tanpa riasan tebal, memancarkan aura keanggunan yang alami meski tanpa polesan bedak mahal. Amara sedang menunggu waktu keberangkatan pesawatnya, sambil membaca sebuah buku tebal tentang strategi bisnis global. Ia begitu tenggelam dalam bacaannya, hingga tidak menyadari sepasang mata yang menatapnya dari kejauhan dengan tatapan meremehkan. Suara langkah kaki yang dihentakkan dengan sengaja membuat Amara akhirnya mendongak. Di hadapannya, berdiri dua sosok yang sangat ia kenal, dua orang yang pernah menghancurkan hidupnya setahun yang lalu. Itu adalah Farhan, mantan suaminya, dan Siska, wanita yang dulu adalah teman baik Amara namun kini berstatus sebagai istri baru Farhan. Farhan berdiri dengan gaya angkuh, kedua tangannya memegang pegangan troli yang penuh dengan koper-koper besar bermerek. Pria itu mengenakan setelan jas yang agak terlalu ketat, berusaha memamerkan bentuk tubuhnya, dengan kacamata hitam yang disangkutkan di kerah kemejanya. Di sebelahnya, Siska menggelayut manja di lengan Farhan. Wanita itu mengenakan gaun yang cukup mencolok untuk ukuran orang yang akan bepergian naik pesawat, lengkap dengan tas bermerek ternama yang ia posisikan di depan perut agar semua orang bisa melihat logonya. Siska menatap Amara dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Tiba-tiba Farhan tertawa keras. Sebuah tawa yang dibuat-buat dan menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Ia menunjuk ke arah Amara dengan jari telunjuknya. Farhan berkata dengan suara lantang, bahwa ia tidak menyangka akan bertemu Amara di tempat semewah bandara internasional ini. Ia bertanya dengan nada mengejek mau kemana Amara pergi dengan penampilan selusuh itu. Farhan melanjutkan ejekannya dengan menuduh Amara pasti sedang mencoba kabur ke luar kota atau luar negeri, karena dikejar-kejar penagih utang. Ia mengingatkan Amara tentang kondisi keuangannya yang hancur saat mereka bercerai, dan menuduh Amara pasti sudah menjual sisa-sisa barang di rumah kontrakan sempitnya hanya untuk membeli tiket pesawat. Siska ikut tertawa kecil, suara tawanya melengking dan menyakitkan telinga. Ia mengibaskan tangannya di depan hidung seolah-olah mengusir bau tidak sedap, padahal Amara sama sekali tidak bau. Siska berkata kepada Farhan agar jangan berbicara terlalu keras, karena ia takut Amara akan memanfaatkan pertemuan ini untuk meminjam uang pada mereka. Siska menambahkan bahwa melihat tas kecil yang dibawa Amara saja, ia sudah bisa menebak bahwa isinya pasti hanya baju ganti seadanya dan surat tagihan utang. Ia mempererat pelukannya di lengan Farhan, seolah menegaskan kepemilikannya atas pria yang kini terlihat sukses itu. Siska pamer bahwa mereka akan pergi berlibur sekaligus perjalanan bisnis penting, sesuatu yang menurutnya tidak akan pernah bisa dijangkau oleh wanita seperti Amara. Amara hanya diam. Ia tidak marah, tidak juga menangis. Wajahnya datar, namun matanya menatap tajam ke arah Farhan dan Siska bergantian. Ia menutup bukunya perlahan, meletakkannya di pangkuan, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kekalahan, melainkan senyum yang sulit diartikan. Ia membetulkan letak hijabnya dengan gerakan anggun yang tenang. Dalam hati, Amara merasa kasihan. Kasihan melihat betapa sempitnya pemikiran dua orang di hadapannya ini. Farhan yang dulu ia bantu bangun dari keterpurukan, kini merasa dirinya raja dunia, hanya karena proyek-proyek kecil yang sebenarnya didapatkan berkat koneksi rahasia Amara. Namun, Amara memilih untuk tidak menjawab. Ia tahu bahwa meladeni orang bodoh hanya akan membuatnya terlihat sama bodohnya. Farhan semakin menjadi-jadi melihat diamnya Amara. Ia mengira Amara diam karena malu dan terhina. Farhan melangkah lebih dekat,
mencondongkan tubuhnya ke arah Amara dengan tatapan mengintimidasi. Ia berbisik dengan nada kasar, mengatakan bahwa Amara seharusnya bercermin. Ia menyebut Amara sebagai wanita yang tidak tahu diuntung, yang tidak bisa menjaga penampilan demi suami, dan pantas ditinggalkan. Farhan membanggakan dirinya yang kini semakin kaya raya sejak menikah dengan Siska, yang menurutnya membawa keberuntungan. Ia berkata bahwa keputusan menceraikan Amara adalah keputusan terbaik dalam hidupnya, karena ia bebas dari beban wanita miskin dan tidak bervisi seperti Amara. Tepat saat Farhan hendak melontarkan hinaan berikutnya, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Orang-orang yang berlalu lalang mendadak menepi, memberikan jalan. Suara langkah kaki yang tegap dan teratur terdengar mendekat. Dari arah pintu masuk VIP, muncul sekelompok pria berjas hitam dengan postur tubuh tegap dan wajah serius. Di tengah-tengah mereka, berjalan seorang pria jangkung dengan aura kekuasaan yang begitu kuat, hingga membuat udara di sekitarnya terasa menipis. Pria itu adalah Darik. Wajahnya tampan namun dingin, tatapannya tajam seperti elang yang sedang mengincar mangsa. Farhan yang melihat kedatangan rombongan itu langsung terdiam. Wajahnya pucat seketika. Ia mengenali sosok itu. Siapa yang tidak kenal Darik? Pengusaha muda yang menguasai sektor energi dan properti di separuh benua ini. Farhan pernah melihat foto Darik di majalah bisnis yang ia baca, sosok yang menjadi idola sekaligus ketakutan bagi para pebisnis kecil sepertinya. Farhan gemetar. Ia berpikir Darik mungkin akan lewat di depan mereka menuju gerbang keberangkatan. Farhan segera menyenggol lengan Siska, memberi kode agar istrinya itu menunduk hormat. Farhan membungkukkan badannya hampir 90 derajat, berharap Darik akan meliriknya sedikit saja. Dalam benak Farhan, jika ia bisa menyapa Darik, itu akan menjadi pencapaian luar biasa yang bisa ia pamerkan pada rekan bisnisnya nanti. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat jantung Farhan seakan berhenti berdetak. Rombongan pengawal itu berhenti tepat di depan bangku tempat Amara duduk. Darik, sang penguasa bisnis yang ditakuti itu, tidak berjalan melewati mereka. Ia justru berhenti, memutar tubuhnya menghadap Amara. Farhan yang masih dalam posisi membungkuk, memberanikan diri melirik ke atas. Ia melihat Darik mengabaikan keberadaannya dan Siska sepenuhnya, seolah mereka hanyalah butiran debu yang tidak kasat mata. Darik menatap Amara. Tatapan dinginnya seketika mencair menjadi tatapan yang hangat dan penuh hormat. Pria itu membungkuk sedikit, sebuah gestur penghormatan yang sangat dalam, lalu mengulurkan tangannya bukan untuk bersalaman, melainkan untuk mengambil tas kecil dari pangkuan Amara. Darik berkata dengan suara baritone yang lembut namun tegas, meminta maaf karena telah membuat Amara menunggu lama. Ia menyebut Amara dengan panggilan, Ibu Amara, sebuah panggilan yang menyeratkan kedudukan tinggi. Darik memberitahu bahwa pesawat pribadi mereka sudah siap untuk lepas landas dan jalur khusus VVIP telah disterilkan untuk kenyamanan Amara. Siska ternganga lebar hingga lupa menutup mulutnya. Farhan menegakkan tubuhnya dengan kaku, matanya melotot seakan hendak keluar. Ia tidak percaya dengan pendengarannya. Darik, konglomerat yang bahkan para menteri pun segan padanya, baru saja meminta maaf pada Amara, mantan istrinya yang ia sebut miskin dan banyak utang. Darik bahkan membawakan tas Amara seperti seorang asisten yang melayani majikannya. Amara berdiri perlahan. Ia merapikan gamisnya, lalu mengangguk pelan pada Darik. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada datar, seolah perlakuan istimewa ini adalah makanan sehari-harinya. Amara kemudian menoleh sekilas ke arah Farhan dan Siska yang masih mematung seperti patung es. Tanpa mengatakan apa-apa, tatapan mata Amara sudah cukup untuk membungkam mulut besar Farhan. Amara lalu berjalan berdampingan dengan Darik, dikawal oleh para pria berjas hitam, meninggalkan Farhan dan Siska yang masih berdiri gemetar di tengah keramaian bandara. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah Farhan dan Siska yang terlihat sangat bodoh setelah kejadian itu. Farhan merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Kakinya lemas. Pertanyaan besar menghantam kepalanya. Siapa sebenarnya Amara? Dan mengapa Darik memperlakukannya seperti seorang ratu? Farhan masih terpaku di tempatnya berdiri, menatap punggung Amara yang perlahan menghilang di balik pintu kaca otomatis menuju lounge khusus VVIP. Pikirannya berkecamuk hebat. Logikanya menolak menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin Amara, wanita yang selama 5 tahun menikah dengannya hanya menjadi ibu rumah tangga biasa yang gemar menabung uang receh, tiba-tiba dijemput oleh Darik? Farhan ingat betul bagaimana ia sering memarahi Amara, karena dianggap terlalu hemat, dan tidak pandai bergaul dengan istri-istri rekan bisnisnya. Amara yang ia kenal adalah wanita sederhana yang bahkan jarang membeli baju baru. Siska, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, menarik lengan Farhan dengan kasar. Wajahnya merah padam,
campuran antara rasa malu dan iri hati yang membakar. Ia mendesis kepada Farhan, bertanya apa maksud semua ini. Siska tidak terima melihat wanita yang baru saja ia hina mendapat perlakuan istimewa. Namun, otak licik Siska segera bekerja mencari pembenaran. Ia tertawa sumbang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Farhan. Siska berkata bahwa pasti ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Ia berspekulasi bahwa Amara mungkin melamar pekerjaan sebagai kepala pelayan atau pengasuh anak-anak di keluarga besar Darik. Menurut Siska, penampilan Amara yang tertutup dan sederhana itu memang cocok untuk seragam pelayan elit. Farhan yang mendengar ucapan Siska seolah mendapatkan angin segar. Wajahnya yang tadi pucat perlahan kembali normal. Ia mengangguk-angguk cepat, menyetujui teori istrinya. Benar juga, pikir Farhan. Tidak mungkin Amara memiliki hubungan bisnis atau hubungan romantis dengan Darik. Level mereka terlalu jauh bagaikan bumi dan langit. Farhan meyakinkan dirinya bahwa Darik hanya bersikap sopan karena dididik dengan tata krama tinggi. Atau mungkin Amara memang bekerja sebagai staf khusus yang mengurus kebutuhan pribadi Darik, semacam asisten rumah tangga senior yang dibawa bepergian. Rasa takut yang tadi sempat menyergap Farhan kini berganti kembali menjadi rasa angkuh. Ia merasa lega karena harga dirinya terselamatkan oleh asumsi tersebut. Mereka pun melanjutkan proses check-in. Ternyata, tujuan penerbangan mereka sama. Farhan dan Siska juga diundang ke sebuah konferensi bisnis eksklusif yang diadakan di sebuah pulau pribadi, tempat berkumpulnya para pengusaha untuk membahas proyek-proyek besar tahun depan. Farhan merasa sangat bangga bisa mendapatkan undangan ini, meskipun sebenarnya ia hanya mendapatkan jatah undangan kelas 2 sebagai subkontraktor dari perusahaan yang lebih besar. Saat sedang mengantre di jalur pemeriksaan imigrasi, Farhan melihat Darik sedang berdiri tidak jauh dari sana, sedang berbicara dengan petugas keamanan bandara. Amara tidak terlihat, mungkin sudah masuk lebih dulu atau sedang di toilet. Farhan merasa ini adalah kesempatan emas. Ia ingin menjilat Darik sekaligus menjatuhkan Amara, agar Darik memecat mantan istrinya itu. Farhan berbisik pada Siska untuk menunggunya sebentar, lalu dengan langkah percaya diri ia menghampiri Darik. Farhan berdehem keras untuk menarik perhatian. Darik menoleh perlahan, wajahnya datar tanpa ekspresi. Farhan langsung mengulurkan tangan sambil memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan konstruksi yang sedang berkembang. Tanpa menunggu respon Darik, Farhan langsung masuk ke inti pembicaraan. Ia berkata dengan nada sok akrab, memperingatkan Darik agar berhati-hati dengan wanita yang tadi bersamanya. Farhan mengaku sebagai mantan suami Amara dan merasa bertanggung jawab untuk memberitahu Darik tentang sifat asli Amara. Farhan mengarang cerita bahwa Amara adalah wanita manipulatif, suka berhutang, dan pandai berakting polos untuk menipu orang kaya. Ia menyarankan agar Darik mengecek latar belakang Amara sebelum mempekerjakannya, agar perusahaan Darik tidak mengalami kerugian atau kebocoran dana. Darik menatap tangan Farhan yang terulur tanpa berniat menyambutnya. Tatapan Darik begitu dingin, hingga membuat Farhan merasa seperti sedang berdiri telanjang di tengah badai salju. Rio, asisten Darik yang berdiri di belakang, maju selangkah hendak mengusir Farhan, namun Darik mengangkat tangan memberi isyarat agar Rio diam. Darik menatap manik mata Farhan dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh penekanan. Ia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan saran dari orang asing yang bahkan tidak bisa mengenali berlian saat menggenggamnya. Darik menegaskan bahwa ia tahu persis siapa Amara, jauh lebih baik daripada Farhan yang pernah hidup bersamanya bertahun-tahun. Kalimat terakhir Darik terdengar seperti ancaman halus. Ia berkata, simpan saranmu untuk dirimu sendiri, Tuan Farhan. Kita lihat siapa yang akan menangis karena kerugian nanti. Setelah itu, Darik berbalik badan dan berjalan pergi, meninggalkan Farhan yang terpaku dengan tangan masih terulur di udara. Farhan kembali ke barisan antrean dengan wajah masam. Siska bertanya apa yang terjadi, dan Farhan berbohong dengan mengatakan bahwa Darik berterima kasih atas informasinya dan akan menindaklanjuti. Farhan tidak mau terlihat gagal di depan istri barunya. Mereka kemudian menuju gerbang keberangkatan. Farhan membanggakan tiket pesawat mereka. Meskipun bukan kelas utama, tiket kelas ekonomi premium ini sudah cukup mahal baginya. Ia merasa sudah sangat sukses bisa naik pesawat yang sama dengan para miliarder. Namun, kenyataan pahit kembali menampar mereka saat proses boarding dimulai. Petugas bandara mengumumkan bahwa penumpang kelas utama dan tamu VVIP dipersilakan masuk lebih dulu melalui pintu khusus. Farhan melihat dari kejauhan, Amara berjalan dengan tenang menuju pintu tersebut. Bukan pintu untuk kelas bisnis biasa, melainkan pintu khusus yang langsung terhubung ke private suite di atas pesawat, area yang harga tiketnya setara dengan harga sebuah rumah mewah. Seorang pramugari menyambut Amara dengan membungkuk hormat, membawakan minuman selamat datang bahkan sebelum Amara menginjakan kaki di pesawat.
Siska mencibir, berkata bahwa pasti majikan Amara yang membelikan tiket itu agar Amara bisa melayani mereka selama penerbangan. Siska bersikeras bahwa Amara ada di sana untuk bekerja, bukan untuk menikmati perjalanan. Farhan mengangguk setuju, berusaha menekan rasa iri yang mulai merayap di hatinya. Mereka berdua kemudian masuk ke pesawat melalui pintu ekonomi. Lorong pesawat itu sempit, penuh sesak dengan penumpang yang berebut tempat bagasi kabin. Udara terasa pengap dan bising oleh suara tangisan bayi dan percakapan penumpang lain. Kursi mereka ternyata berada di deretan tengah yang sempit. Lutut Farhan mentok ke kursi depan, membuatnya harus duduk dengan posisi yang sangat tidak nyaman. Siska mengeluh karena tidak mendapat kursi dekat jendela seperti yang ia inginkan. Saat pesawat sudah mengudara, rasa penasaran Farhan tidak bisa dibendung. Ia ingin membuktikan teorinya bahwa Amara hanyalah pelayan. Ia berdiri dengan alasan ingin ke toilet, padahal ia berniat menyelinap ke arah tirai pembatas antara kelas ekonomi dan kelas utama. Farhan berjalan mengendap-endap menyusuri lorong. Saat ia sampai di dekat tirai tebal yang memisahkan kasta penumpang itu, seorang pramugari senior dengan seragam yang berbeda menghadangnya dengan sopan namun tegas. Pramugari itu bertanya apa keperluan Farhan. Farhan beralasan ia ingin menyapa temannya yang duduk di depan. Pramugari itu menggeleng, tersenyum profesional namun matanya menyeratkan larangan keras. Ia memberitahu bahwa area depan adalah area privat yang disewa penuh, dan tidak ada penumpang lain yang diizinkan masuk demi privasi dan keamanan tamu VVIP tersebut. Farhan mencoba mengintip dari celah tirai yang sedikit terbuka saat pramugari itu bergerak. Selama sepersekian detik, ia melihat pemandangan yang meruntuhkan asumsinya. Ia tidak melihat Amara sedang menuangkan minum atau memijat kaki majikan. Sebaliknya, ia melihat Amara sedang duduk santai di kursi kulit yang lebar dan mewah, kakinya berselonjor nyaman. Di meja di hadapannya, terhidang berbagai macam buah-buahan segar dan makanan mewah. Darik duduk di kursi seberangnya, sedang menunjukkan sebuah dokumen sambil tersenyum ramah, bukan memerintah. Dan yang paling membuat Farhan terkejut adalah, ia melihat beberapa staf pramugari justru sedang melayani Amara, merapikan selimut di kakinya dengan sangat hati-hati. Itu bukanlah perlakuan untuk seorang pelayan. Itu adalah perlakuan untuk seorang ratu. Pramugari di hadapan Farhan segera menutup celah tirai itu rapat-rapat dan meminta Farhan kembali ke tempat duduknya segera, karena lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah menyala. Farhan berjalan kembali ke kursi ekonominya dengan langkah gontai. Pikirannya kosong. Bayangan Amara yang duduk di singgasana mewah itu terus menghantuinya. Ia duduk di samping Siska yang sedang sibuk memotret makanan pesawat yang dikemas dalam wadah aluminium foil biasa untuk dipamerkan di media sosial. Farhan hanya diam, rasa gelisah mulai merayapi ulu hatinya. Ada sesuatu yang sangat besar yang tidak ia ketahui tentang mantan istrinya, dan firasat buruk mengatakan bahwa ini adalah awal dari kehancurannya. Setelah menempuh perjalanan udara yang cukup panjang, rombongan akhirnya mendarat di landasan pacu pribadi milik sebuah pulau eksklusif di perairan tropis yang indah. Udara hangat pantai langsung menyapa kulit begitu pintu pesawat terbuka, membawa aroma garam dan bunga Kamboja yang menenangkan. Para penumpang turun satu persatu. Farhan dan Siska, yang keluar dari pintu belakang pesawat, harus berjalan kaki cukup jauh melintasi aspal yang panas menuju terminal kedatangan. Sementara sebuah mobil limosin hitam mengkilap sudah menunggu tepat di bawah tangga pesawat bagian depan. Farhan menyipitkan mata, berusaha melihat siapa yang masuk ke dalam mobil mewah itu. Hatinya mencelos saat melihat Darik membukakan pintu mobil untuk Amara. Wanita berhijab itu masuk dengan anggun, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, seolah dunia di belakangnya tidak lagi penting. Farhan mencoba menepis rasa iri yang membakar dadanya dengan menggandeng Siska lebih erat. Ia berkata pada istrinya bahwa mereka juga tamu undangan, jadi pasti fasilitas yang mereka dapatkan tidak akan jauh berbeda. Mereka pun menaiki bus jemputan bersama peserta konferensi lainnya, menuju lobi hotel utama. Bangunan hotel itu sangat megah, bergaya arsitektur modern yang memadukan kayu dan kaca, memberikan kesan mewah namun tetap menyatu dengan alam. Langit-langit lobi menjulang tinggi dengan lampu gantung kristal raksasa yang berkilauan. Siska langsung sibuk mengambil swafoto di setiap sudut, ingin memamerkan kemewahan itu kepada teman-teman sosialitanya di dunia maya. Saat tiba giliran check-in, Farhan maju dengan percaya diri. Ia menyebutkan namanya dan nama perusahaannya dengan suara lantang, berharap resepsionis akan terkesan. Namun, resepsionis wanita yang melayaninya hanya tersenyum sopan sambil mengetik sesuatu di komputer. Setelah beberapa saat, resepsionis itu memberitahu bahwa kamar untuk Tuan Farhan dan Nyonya Siska berada di gedung C, lantai dasar. Ia menyerahkan kunci kamar yang masih menggunakan model kartu magnetik biasa, bukan kunci digital canggih seperti yang dipegang tamu lain. Farhan mengerutkan kening, bertanya di mana letak gedung C.
Resepsionis menjelaskan bahwa gedung itu terletak di bagian belakang area resor, dekat dengan area taman dan ruang genset. Siska langsung protes keras. Ia tidak terima ditempatkan di gedung belakang. Ia menuntut kamar dengan pemandangan laut lepas, seperti yang ia lihat di brosur. Resepsionis menjelaskan dengan sabar bahwa kamar dengan pemandangan laut atau ocean view hanya diperuntukkan bagi tamu undangan VIP dan pemegang saham prioritas. Kuota kamar untuk undangan reguler seperti Farhan memang dialokasikan di gedung C. Farhan mencoba berdebat, namun antrean di belakangnya mulai panjang dan orang-orang mulai berdecak kesal. Akhirnya, dengan wajah merah pada menahan malu, Farhan menarik tangan Siska untuk pergi mencari kamar mereka. Perjalanan menuju kamar mereka terasa sangat jauh. Mereka harus berjalan kaki melewati lorong-lorong panjang, karena mobil buggy golf sedang sibuk mengantar tamu VIP. Sesampainya di kamar, kekecewaan Siska meledak. Kamar itu memang bersih, tapi ukurannya sangat standar. Bahkan tergolong sempit untuk ukuran resor mewah. Tidak ada balkon luas, hanya jendela kaca mati yang menghadap langsung ke tembok beton pembatas taman. Cahaya matahari sulit masuk, membuat ruangan terasa agak lembab. Suara berdengung halus dari mesin genset di kejauhan terdengar sayup-sayup, cukup mengganggu ketenangan. Siska membanting tasnya ke kasur dan mulai menangis, menyalahkan Farhan yang menurutnya tidak becus mengurus akomodasi. Farhan hanya bisa diam, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Ia berjanji akan membuktikan kemampuannya di presentasi besok, agar mereka bisa naik kelas. Malam harinya, Farhan mengajak Siska makan malam di restoran utama hotel untuk menghibur hati istrinya. Restoran itu berkonsep terbuka, terletak di pinggir pantai dengan pemandangan bulan purnama yang memantul di permukaan laut. Suasana sangat romantis dan elegan. Siska mulai tersenyum kembali setelah melihat hidangan laut segar yang dipajang. Namun, senyum itu lenyap seketika saat matanya menangkap sosok yang sangat ia benci. Di area rooftop atau atap restoran yang merupakan area paling eksklusif, terlihat Amara sedang duduk makan malam. Meja Amara dihiasi lilin-lilin cantik, dan posisinya adalah yang terbaik di seluruh restoran, langsung menghadap laut tanpa halangan apapun. Darah Siska mendidih melihat pemandangan itu. Ia merasa dunia tidak adil. Bagaimana mungkin Amara, wanita yang dulu hanya memakai daster di rumah dan menghitung uang belanja recehan, kini duduk di singgasana kemewahan itu? Siska berbisik pada Farhan, menuduh Amara pasti merayu Darik atau pejabat tinggi lainnya untuk mendapatkan fasilitas itu. Farhan yang juga merasa panas hati hanya mengangguk setuju, membiarkan kebencian istrinya semakin menjadi-jadi. Siska tidak tahan lagi. Ia berdiri dengan alasan ingin mengambil makanan penutup, padahal matanya terus mengawasi gerak-gerik pelayan yang lalu lalang menuju area Amara. Saat Siska berjalan melewati lorong yang memisahkan area umum dan area VIP, ia melihat Amara bangkit dari kursinya, mungkin hendak menuju kamar kecil. Siska melihat kesempatan. Kebetulan, seorang pelayan sedang berjalan membawa nampan berisi gelas-gelas besar jus delima merah pekat yang merupakan minuman khas penyambutan malam itu. Otak licik Siska bekerja cepat. Ia berpura-pura tersandung kaki meja, lalu dengan sengaja menyenggol lengan pelayan itu tepat saat pelayan tersebut berpapasan dengan Amara. Harapan Siska, jus merah itu akan tumpah membasahi gamis pastel indah yang dikenakan Amara, mempermalukannya di depan umum karena noda merah itu akan terlihat seperti darah atau noda kotor yang menjijikan. Namun, Siska meremehkan refleks Amara. Amara, yang sejak tadi waspada dengan lingkungan sekitarnya karena terbiasa hidup mandiri, melihat bayangan gerakan Siska dari pantulan kaca jendela di sampingnya. Dengan gerakan yang sangat halus namun cepat, Amara mundur satu langkah ke samping dan sedikit memutar tubuhnya. Senggolan Siska membuat pelayan itu kehilangan keseimbangan. Nampan di tangannya miring, dan gelas-gelas jus itu meluncur jatuh. Bukan ke arah Amara, melainkan ke arah Siska yang posisi tubuhnya condong ke depan karena aksi dorongannya sendiri. Biur. Suara gelas pecah beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring, diikuti oleh jeritan melengking Siska. Cairan merah pekat itu mengguyur gaun putih mahal yang dibanggakan Siska, mulai dari dada hingga ke kaki. Siska terlihat mengerikan, seolah-olah baru saja tersiram cat merah. Orang-orang di restoran seketika berhenti makan dan menoleh ke sumber keributan. Keheningan melanda ruangan itu, digantikan oleh suara isak tangis Siska yang histeris melihat gaunnya hancur. Farhan berlari menghampiri istrinya dengan wajah panik dan malu luar biasa. Amara berdiri tenang tidak jauh dari mereka, sama sekali tidak terkena setetes pun. Ia memandang Siska dengan tatapan datar yang menusuk. Pelayan yang tadi disenggol Siska meminta maaf berkali-kali dengan wajah pucat, takut dipecat. Amara mengangkat tangan, memberi isyarat pada manajer restoran yang datang tergesa-gesa. Dengan suara tenang namun berwibawa, Amara berkata bahwa itu bukan kesalahan pelayan.
Ia menjelaskan bahwa ia melihat ibu ini tersandung sendiri karena kurang hati-hati. Amara lalu menatap Siska tepat di manik matanya dan berkata pelan, namun cukup jelas didengar oleh Farhan yang baru sampai. Niat buruk itu seperti bumerang, Siska. Selalu kembali kepada pelemparnya. Hati-hati kalau melangkah, lantai ini licin untuk orang yang terburu-buru. Setelah mengatakan itu, Amara berbalik dan kembali ke mejanya, meninggalkan Farhan dan Siska yang menjadi tontonan memalukan seluruh pengunjung restoran. Pagi hari di pulau itu disambut dengan kicauan burung tropis dan sinar matahari yang cerah, kontras dengan suasana hati Farhan yang kelabu. Semalaman ia harus menenangkan Siska yang terus menangis meratapi gaunnya dan penghinaan di restoran. Namun, hari ini adalah hari yang sangat penting. Farhan mengenakan setelan jas terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal, dan menyisir rambutnya serapi mungkin. Ia menatap cermin, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia adalah pengusaha hebat. Presentasi hari ini adalah kunci segalanya. Jika proyek, Mega Project Nusantara, disetujui, ia akan mendapatkan suntikan dana miliaran rupiah yang bisa menyelamatkan perusahaannya dari lilitan utang ban yang semakin mencekik. Ia harus tampil sempurna. Farhan meninggalkan Siska yang masih merajuk di kamar dan berjalan menuju gedung pertemuan utama, atau convention hall. Ruangan itu jauh lebih megah daripada lobi hotel. Dindingnya dilapisi panel kayu jati ukiran tangan, dan lantainya beralaskan karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Di tengah ruangan, terdapat meja konferensi berbentuk raksasa yang dikelilingi oleh kursi-kursi kulit mewah. Para investor dari berbagai negara sudah mulai berdatangan, saling bersalaman dan bertukar kartu nama. Farhan merasa kecil di antara para raksasa bisnis ini, namun ia menegakkan bahunya, berusaha terlihat setara. Acara dimulai. Satu persatu pengusaha mempresentasikan proposal mereka. Ada yang ditolak mentah-mentah, ada yang diberi kesempatan revisi. Jantung Farhan berdegup kencang saat namanya dipanggil oleh moderator. Ia berjalan ke podium, menghubungkan laptopnya ke layar proyektor raksasa. Farhan mulai berbicara. Ia adalah pembicara yang ulung, pandai merangkai kata-kata manis. Ia memaparkan visi proyek perumahan elit yang ia rancang, menjanjikan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Grafik-grafik yang ia tampilkan menunjukkan angka-angka yang fantastis. Farhan melihat beberapa investor mengangguk-angguk terkesan. Rasa percaya dirinya melambung tinggi. Di tengah presentasinya, Farhan sesekali melirik ke arah Darik yang duduk di kursi utama juri. Wajah Darik datar, tidak terbaca. Namun, Farhan yakin Darik pasti tertarik. Siapa yang tidak tergiur dengan profit 50% dalam setahun? Farhan menutup presentasinya dengan kalimat penutup yang dramatis. Investasi ini bukan sekadar bisnis, tapi sebuah warisan masa depan. Tepuk tangan terdengar dari beberapa peserta. Farhan tersenyum lebar, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Moderator kemudian mempersilakan panel juri untuk memberikan tanggapan. Semua mata tertuju pada Darik. Ruangan menjadi hening. Darik memajukan tubuhnya ke arah mikrofon. Farhan menahan napas, siap menerima pujian. Darik berkata dengan suara tenang, presentasi yang sangat meyakinkan, Tuan Farhan. Retorika yang bagus, visual yang menarik. Farhan hampir bersorak kegirangan mendengar pujian itu. Namun, Darik belum selesai bicara. Tapi, lanjut Darik, membuat senyum Farhan membeku, saya tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan pada proyek sebesar ini. Keputusan hari ini sepenuhnya ada di tangan pemegang saham pengendali kami. Farhan bingung. Setahunya, Darik adalah pimpinan tertinggi di sini. Tiba-tiba, pintu besar di samping podium terbuka. Semua kepala menoleh. Masuklah sosok wanita dengan langkah tegap dan berwibawa. Ia mengenakan setelan blazer formal yang dipadukan dengan rok panjang dan hijab berwarna navy yang elegan. Aura kepemimpinan memancar kuat dari dirinya. Farhan membelalakan mata, lututnya terasa lemas. Itu Amara. Tapi bukan Amara yang ia kenal sebagai ibu rumah tangga. Ini adalah Amara dengan tatapan seorang ratu bisnis. Amara berjalan lurus menuju meja juri, ke sebuah kursi kosong tepat di sebelah Darik yang sedari tadi dibiarkan kosong. Darik berdiri dan menggeserkan kursi itu untuk Amara. Sebuah tindakan yang menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kuasa tertinggi. Amara duduk, meletakkan sebuah tablet tipis di atas meja, lalu menatap lurus ke arah Farhan yang masih berdiri kaku di podium. Keheningan di ruangan itu terasa mencekam. Farhan ingin bicara, ingin bertanya apa yang dilakukan mantan istrinya di meja juri, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Amara menyalakan mikrofonnya. Suaranya terdengar jernih ke seluruh penjuru ruangan. Selamat pagi, Tuan Farhan, sapanya datar. Saya sudah mempelajari proposal Anda semalaman.
Amara mengetuk layar tabletnya, dan tampilan di layar proyektor di belakang Farhan berubah. Grafik keuntungan yang indah tadi lenyap, digantikan oleh deretan tabel neraca keuangan yang penuh dengan tanda merah. Anda menawarkan keuntungan 50%, kata Amara, nadanya tajam dan analitis, tapi data di halaman 4 proposal Anda tidak sinkron dengan laporan pajak perusahaan Anda tahun lalu. Anda mengklaim memiliki aset tanah seluas 10 hektar di lokasi strategis, padahal faktanya tanah itu masih dalam sengketa dan sertifikatnya digadaikan ke 3 bank berbeda. Gumaman kaget terdengar dari para investor lain. Wajah Farhan berubah pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di dahinya. Bagaimana Amara bisa tahu sedetail itu? Itu adalah rahasia dapur perusahaannya yang ia tutup rapat. Amara melanjutkan, kali ini suaranya lebih keras dan tegas. Laporan arus kas di halaman 10 juga dimanipulasi. Anda memasukkan dana pinjaman pribadi sebagai pendapatan operasional untuk memoles profitabilitas. Itu adalah praktik window dressing yang sangat kasar, Tuan Farhan. Di dunia bisnis profesional, ini bukan hanya ketidakjujuran, ini adalah penipuan. Amara menatap Farhan dengan tatapan yang membuat nyali pria itu ciut sekecil debu. Saya tahu persis bagaimana Anda bekerja, karena dulu saya yang sering membereskan kekacauan administrasi Anda di rumah, meskipun Anda tidak pernah menyadarinya. Lanjut Amara, memberikan pukulan telak yang bersifat pribadi namun tetap profesional. Sebagai pemilik saham mayoritas dari konsorsium yang menyelenggarakan acara ini, saya, Amara, memutuskan untuk menolak proposal Anda secara permanen. Dan saya juga akan memasukkan nama perusahaan Anda ke dalam daftar hitam mitra kami, karena indikasi pemalsuan data. Palu diketuk 1 kali oleh Amara. Suara ketukan itu terdengar seperti vonis mati bagi karir Farhan. Sidang ditutup. Silakan tinggalkan ruangan ini, Tuan Farhan. Farhan merasa dunianya runtuh. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia berpegangan pada pinggiran podium agar tidak jatuh. Para investor menatapnya dengan pandangan mencemooh dan jijik. Bisik-bisik tentang penipu mulai terdengar. Petugas keamanan berjalan mendekat, memberi isyarat agar Farhan segera turun panggung. Farhan menatap Amara dengan tatapan memohon, berharap ada sisa-sisa cinta atau belas kasihan di mata wanita itu. Namun, yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Amara sudah beralih berbicara dengan Darik, membahas agenda selanjutnya, sama sekali tidak memedulikan kehancuran mantan suaminya yang baru saja ia eksekusi dengan elegan. Pintu kayu jati yang berat dan kokoh tertutup rapat di belakang punggung Farhan, memisahkan dirinya dari ruang konferensi yang dingin dan penuh penghakiman. Suara pendingin ruangan di lorong hotel terdengar mendengung rendah, seolah mengejek kesunyian yang tiba-tiba menyergapnya. Farhan berdiri mematung, menatap kosong ke arah karpet bermotif abstrak di bawah kakinya. Pikirannya berantakan, seperti kepingan kaca yang pecah berserakan. Ia baru saja diusir. Diusir dari panggung yang seharusnya menjadi tempat penobatannya sebagai pengusaha sukses. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang menendangnya jatuh adalah Amara, wanita yang selama ini ia anggap lemah dan tidak berdaya. Farhan mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa malu yang tadi sempat melumpuhkannya kini berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia tidak percaya Amara memiliki kemampuan analisis seperti itu. Bagi Farhan, ini semua pasti hanya rekayasa. Ia yakin Amara pasti sudah meracuni pikiran Darik dengan kebohongan-kebohongan pribadi, lalu Darik memberinya naskah untuk dibaca di depan umum demi mempermalukan Farhan. Ya, itu pasti skenarionya. Farhan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Amara hanyalah boneka yang dimainkan oleh Darik. Tidak mungkin mantan istrinya itu menjadi pemilik saham. Itu mustahil. Farhan mondar-mandir di lorong yang sepi itu, menunggu pintu ruang rapat terbuka kembali. Ia tidak akan pulang sebelum meluruskan masalah ini. 1 jam berlalu, terasa seperti seabad bagi Farhan. Akhirnya, pintu ruang rapat terbuka. Para investor keluar satu persatu dengan wajah serius, beberapa melirik sinis ke arah Farhan yang berdiri menyedihkan di dekat pilar. Farhan mengabaikan mereka. Matanya terkunci pada sosok yang keluar paling akhir. Amara berjalan keluar didampingi Darik dan beberapa asisten. Wajah wanita itu tampak segar, tanpa beban, sangat kontras dengan wajah kusut Farhan. Farhan langsung melangkah lebar menghadang jalan mereka. Darik hendak maju untuk melindungi Amara, namun Amara mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar Darik membiarkannya menangani ini sendiri. Farhan menatap Amara dengan napas memburu. Suaranya bergetar menahan emosi saat ia mulai berbicara. Ia menuduh Amara melakukan semua ini hanya karena dendam pribadi akibat perceraian mereka. Farhan berkata bahwa tindakan Amara sangat tidak profesional karena mencampur adukan urusan rumah tangga dengan bisnis. Ia bahkan berani menuding wajah Amara,
mengatakan bahwa Amara pasti menjual harga dirinya kepada Darik demi mendapatkan posisi untuk menjatuhkannya. Farhan mendesak Amara untuk mengakui bahwa semua data yang ia paparkan tadi adalah palsu yang dibuat-buat hanya untuk menyakiti hatinya. Amara hanya diam mendengarkan tirade panjang Farhan. Ia menatap mantan suaminya itu dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kelelahan melihat kebodohan yang terus dipelihara. Setelah Farhan kehabisan napas, Amara baru membuka mulutnya. Suaranya tenang, namun setiap katanya tajam menghujam. Amara bertanya balik, apakah Farhan benar-benar sebodoh itu, hingga berpikir perusahaan multinasional akan membiarkan data palsu masuk ke dalam rapat tingkat tinggi. Amara melangkah maju satu langkah, membuat Farhan refleks mundur, karena terintimidasi oleh aura dominan yang memancar dari wanita itu. Farhan yang terdesak mencoba mengubah taktik. Wajah marahnya berubah menjadi wajah memelas yang manipulatif. Wajah yang dulu sering ia gunakan untuk meminjam uang tabungan Amara. Ia meraih tangan Amara, namun ditepis kasar. Farhan memohon dengan suara direndahkan, meminta Amara untuk tidak bersandiwara lagi. Ia berkata bahwa ia tahu Amara masih mencintainya dan melakukan ini semua hanya untuk menarik perhatiannya agar ia kembali. Farhan bahkan menawarkan kesepakatan gila. Ia berjanji akan menceraikan Siska dan menikahi Amara kembali jika Amara mau membujuk Darik untuk meloloskan proyeknya. Farhan mengira tawaran itu adalah hadiah terbesar bagi Amara. Amara tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa renyah yang terdengar sangat miris. Tawa itu menggema di lorong sepi, membuat bulu kuduk Farhan meremang. Amara menggelengkan kepalanya perlahan. Ia berkata bahwa kepercayaan diri Farhan benar-benar sudah di luar batas kewarasan. Amara mengeluarkan ponsel pintarnya dari dalam tas, membuka sebuah aplikasi, lalu menyodorkan layarnya tepat ke depan wajah Farhan. Di layar itu terpampang logo perusahaan induk penyelenggara konferensi, sebuah logo yang sangat familiar namun tidak pernah diperhatikan Farhan dengan seksama. Di bawah logo itu tertulis nama pendirinya, Grup Hartono Aditama. Mata Farhan membelalak membaca nama belakang itu. Aditama. Itu adalah nama belakang ayah Amara yang sudah meninggal, nama yang ada di buku nikah mereka dulu. Namun Farhan tidak pernah peduli karena ia mengira ayah Amara hanyalah orang biasa. Amara menarik kembali ponselnya dan menjelaskan kenyataan pahit itu. Ia memberitahu Farhan bahwa ayahnya adalah perintis konglomerasi ini. Amara adalah pewaris tunggal yang selama ini memilih hidup sederhana atas wasiat ayahnya untuk menemukan pendamping hidup yang tulus, bukan yang mencintai hartanya. Dan Farhan telah gagal total dalam ujian itu. Belum sempat Farhan mencerna kejutan itu, saku celananya bergetar hebat. Bukan panggilan telepon, melainkan rentetan notifikasi pesan singkat. Dengan tangan gemetar, Farhan mengambil ponselnya. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu seolah darah berhenti mengalir. Pesan-pesan itu berasal dari bank. Pemberitahuan bahwa kartu kreditnya diblokir, rekening perusahaannya dibekukan atas perintah otoritas keuangan karena dugaan penipuan, dan aset pribadinya dalam status sita jaminan. Penolakan Amara di ruang rapat tadi rupanya langsung terintegrasi dengan sistem perbankan nasional karena status daftar hitam yang disebutkan Amara. Farhan menatap layar ponselnya dengan tatapan nanar, lalu beralih menatap Amara yang berdiri tegak laksana hakim agung. Lutut Farhan lemas seketika. Ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Semua kesombongannya, semua egonya, runtuh dalam sekejap mata. Ia bukan lagi pengusaha sukses. Ia kini hanyalah seorang pria bangkrut dengan utang menumpuk yang baru saja menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut kerikil. Amara menatapnya sekilas, lalu berbalik badan dan berjalan pergi bersama Darik, meninggalkan Farhan yang hancur sendirian di lorong yang sunyi. Berita buruk menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Di dalam kamar hotel yang sempit dan pengap, Siska sedang sibuk mematut diri di depan cermin kecil. Ia sudah berganti pakaian, mengenakan baju terbaik keduanya setelah gaun pertamanya rusak tersiram jus. Ia sedang memperbaiki riasannya, bersiap menyambut Farhan yang ia yakini akan membawa kabar gembira tentang keberhasilan proyek miliaran rupiah itu. Dalam bayangan Siska, nanti malam mereka akan pindah ke kamar suite mewah, dan ia bisa membalas penghinaan Amara dengan pamer kekayaan baru. Pintu kamar terbuka kasar, membentur tembok dengan keras. Siska melonjak kaget, maskaranya hampir mencoret pipi. Ia menoleh dan melihat Farhan masuk dengan langkah gontai seperti mayat hidup. Penampilan suaminya berantakan. Dasinya miring, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Siska segera menghampiri, namun bukan untuk menghibur, melainkan untuk menagih janji. Dengan nada tidak sabar, ia bertanya apakah kontraknya sudah ditandatangani dan kapan uang muka proyek itu cair,
karena ia ingin segera pergi belanja ke butik hotel untuk membeli tas baru sebagai obat sakit hatinya. Farhan tidak menjawab. Ia berjalan melewatinya Siska begitu saja, dan menjatuhkan dirinya ke atas kasur yang keras. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Siska yang kesal karena diabaikan menarik lengan Farhan, mengguncang tubuh suaminya itu. Ia mendesak Farhan untuk bicara. Akhirnya, dengan suara parau yang hampir tidak terdengar, Farhan menggumamkan satu kata yang membuat dunia Siska kiamat. Hancur. Farhan menceritakan segalanya dengan singkat dan terbata-bata. Tentang Amara yang ternyata pemilik perusahaan, tentang penolakan proposal, tentang rekening yang dibekukan, dan tentang status mereka yang kini tidak punya uang sepeser pun. Mendengar itu, wajah Siska berubah drastis. Tidak ada lagi wajah manja atau wajah istri yang suportif. Wajahnya kini dipenuhi kepanikan murni dan kemarahan. Ia berteriak histeris, memaki Farhan sebagai pria tidak berguna. Siska tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia akan jatuh miskin. Baginya, kemiskinan adalah penyakit menular yang paling ia takuti. Otak Siska yang licik dan egois langsung bekerja mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama kapal Farhan yang karam. Ia harus menyelamatkan diri. Siska menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan Farhan lagi. Farhan kini hanyalah beban. Tanpa memedulikan Farhan yang masih sok di kasur, Siska mulai bergerak cepat. Ia mengambil koper besarnya dan mulai memasukkan barang-barangnya dengan sembarangan. Baju, sepatu, alat make-up, semuanya ia lempar masuk. Saat melihat dompet Farhan tergeletak di meja, Siska menyambarnya. Ia membukanya, berharap menemukan uang tunai. Masih ada beberapa lembar uang ratusan ribu, dan beberapa lembar dolar. Tanpa ragu, Siska mengambil semua uang itu dan memasukkannya ke dalam tas tangannya, meninggalkan dompet kosong itu begitu saja. Farhan yang melihat kelakuan istrinya dari sudut mata, hanya bisa tersenyum getir. Ia terlalu lemah untuk mencegah, dan hatinya terlalu sakit menyadari bahwa wanita yang ia banggakan di depan Amara ternyata hanyalah parasit yang lari saat inang tempatnya menempel sekarat. Namun, keserakahan Siska tidak berhenti di situ. Ia merasa uang tunai itu tidak cukup untuk modal hidupnya nanti setelah meninggalkan Farhan. Matanya menyapu seisi kamar hotel. Ia melihat hairdryer canggih milik hotel, jam meja digital yang terlihat mahal, dan beberapa pajangan kristal kecil di atas meja rias. Dengan tangan gemetar karena adrenalin, Siska memasukkan barang-barang inventaris hotel itu ke dalam tas jinjingnya. Ia berpikir pihak hotel tidak akan sadar jika barang-barang kecil itu hilang. Siska benar-benar panik dan tidak berpikir rasional lagi. Insting kleptomanianya yang biasanya muncul saat stres kini mengambil alih kendali sepenuhnya. Setelah kopernya penuh, Siska menyeretnya keluar kamar tanpa pamit sepatah kata pun pada Farhan. Ia berjalan cepat menyusuri lorong menuju lobi, berharap bisa segera menumpang sutlebus ke bandara dan kabur sebelum pihak hotel menagih biaya tambahan yang tidak bisa dibayar Farhan. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya. Sesampainya di lobi yang megah, suasana sedang cukup ramai. Siska mencoba membaur dengan tamu lain yang hendak check out, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun, nasib buruk tidak bisa dihindari. Saat Siska melangkah melewati gerbang sensor keamanan di pintu keluar lobi, sebuah prosedur standar di pulau pribadi itu untuk mencegah pencurian aset, alarm berbunyi nyaring. Bunyi sirene yang memekakan telinga membuat semua orang di lobi terlonjak kaget. Lampu indikator di gerbang itu berkedip merah dengan cepat. Siska membeku. Wajahnya pucat pasi. Dua orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung berlari mendekat, menghadang jalannya. Siska mencoba berbohong. Dengan suara melengking ia berteriak bahwa mesin itu rusak, dan ia tidak mengambil apa-apa. Ia mencoba menerobos, tapi petugas keamanan menahan lengannya dengan tegas. Keributan itu menarik perhatian semua orang di lobi, termasuk Amara dan Darik yang kebetulan sedang meninjau area depan hotel, serta Farhan yang baru saja menyusul Siska dengan langkah gontai karena takut ditinggal sendirian. Petugas keamanan meminta Siska membuka tas jinjingnya. Siska menolak, meronta-ronta seperti orang kesurupan. Akhirnya petugas mengambil paksa tas itu dan menumpahkan isinya di atas meja pemeriksaan. Bunyi, klontang, terdengar saat hairdryer, jam meja, asbak kristal, dan bahkan beberapa set sendok garpu perak milik restoran hotel berjatuhan keluar. Wajah Siska merah padam, bukan karena malu, tapi karena ketahuan. Gumaman jijik terdengar dari para tamu elit yang menyaksikan kejadian itu. Seorang wanita pencuri, tertangkap basah dengan barang bukti yang memalukan. Manajer hotel datang dengan wajah murka. Ia mengenali Siska sebagai tamu yang bermasalah sejak kedatangan. Ia segera memerintahkan keamanan untuk memanggil polisi pulau. Siska menangis meraung-raung, berlutut memohon ampun,
mengatakan bahwa ia hilaf. Ia menoleh ke arah Farhan, berteriak meminta suaminya membela. Farhan berdiri di pinggir kerumunan, menatap istrinya dengan tatapan kosong dan jijik. Ia ingat bagaimana dulu Amara selalu menjaga kehormatan keluarga dengan tidak pernah meminta lebih. Sementara Siska yang ia puja justru mempermalukannya hingga ke dasar bumi. Di seberang lobi, Amara menyaksikan drama itu dengan ekspresi datar. Tidak ada senyum kemenangan di bibirnya, hanya tatapan dingin seorang pengamat yang melihat karma bekerja dengan presisi. Darik berbisik pelan pada Amara, bertanya apakah perlu membantu membereskan kekacauan ini agar tidak mengganggu tamu lain. Amara menggeleng pelan. Ia berkata biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Bagi Amara, melihat Siska dan Farhan hancur karena ulah mereka sendiri adalah penutup bab masa lalunya yang paling adil. Polisi datang menyeret Siska yang masih berteriak-teriak menyalahkan Farhan, sementara Farhan hanya bisa menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya di hadapan dunia yang kini menertawakannya. Suasana di lobi hotel berangsur tenang setelah Siska dibawa pergi oleh pihak kepolisian setempat. Para tamu yang menyaksikan kejadian memalukan itu perlahan membubarkan diri, kembali ke aktivitas mereka dengan bisik-bisik yang masih terdengar jelas mencemooh pasangan suami istri yang membuat keributan itu. Farhan berdiri sendirian di tengah lobi yang luas, tubuhnya gemetar hebat bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang merayap hingga ke tulang sumsum. Ia merasa telanjang, semua martabatnya telah dilucuti paksa oleh keadaan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari pegangan, namun tidak ada satupun orang yang bersedia menatap matanya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di pulau asing tanpa uang, tanpa istri, dan tanpa harga diri. Mata Farhan kemudian tertuju pada Amara yang hendak beranjak pergi menuju lift khusus VVIP bersama Darik. Sebuah dorongan putus asa muncul di benak Farhan. Ia tidak boleh membiarkan Amara pergi begitu saja. Amara adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Farhan berlari mengejar, tidak mempedulikan teriakan petugas keamanan yang mencoba menghalaunya. Ia berhasil menerobos dan menjatuhkan dirinya berlutut tepat di depan kaki Amara, menghalangi langkah wanita itu. Farhan menangis, air matanya bercampur dengan ingus, merusak wajah angkuh yang biasa ia tampilkan. Ia memohon ampun, bersujud di lantai marmer yang keras, meminta belas kasihan mantan istrinya. Amara berhenti melangkah. Ia menatap puncak kepala Farhan yang sedang bersujud di kakinya dengan tatapan datar. Tidak ada rasa iba di matanya, hanya ketenangan yang menghanyutkan. Farhan mengangkat wajahnya yang basah, mencoba meraih ujung gamis Amara. Namun ia tidak berani menyentuhnya karena tatapan tajam Darik yang berdiri di samping Amara seolah siap menerkamnya. Farhan mulai mengoceh, mengeluarkan kartu as terakhir yang ia simpan. Ia membawa-bawa nama almarhumah ibu kandung Amara. Farhan berkata dengan suara serak bahwa Amara tidak boleh melupakan kebaikannya di masa lalu. Ia mengingatkan Amara bahwa saat ibunya sakit keras dan meninggal dunia, dialah yang mengurus semuanya. Farhan mengklaim bahwa ia yang membayar biaya rumah sakit dan pemakaman ibu mertuanya itu dengan uang hasil keringatnya sendiri. Ia menuntut balas budi atas jasa tersebut. Mendengar nama ibunya disebut, raut wajah Amara berubah. Ada kilatan amarah yang tertahan di matanya. Ia mundur selangkah, menjaga jarak dari pria yang sedang mengungkit kebaikan palsu itu. Amara menarik napas panjang, lalu berbicara dengan nada rendah yang menusuk. Ia bertanya pada Farhan, apakah pria itu benar-benar yakin uang yang digunakannya dulu adalah uang miliknya sendiri. Farhan mengangguk cepat, bersikeras bahwa itu adalah uang dari bonus proyek pertamanya yang sukses. Ia merasa di atas angin karena merasa punya jasa besar yang tidak bisa dibantah. Amara tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyedihkan di telinga siapapun yang mendengarnya. Ia menggelengkan kepala, merasa kasihan pada ketidaktahuan Farhan yang sudah mendarah daging. Amara kemudian mengungkapkan fakta yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Ia berkata bahwa uang yang Farhan ambil dari laci lemari hari itu, uang yang Farhan klaim sebagai bonus proyek, sebenarnya adalah uang tabungan Amara yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja dan hasil kerjanya menulis artikel lepas secara diam-diam. Amara tahu Farhan mengambilnya tanpa izin karena Farhan gengsi mengakui bahwa saat itu ia tidak punya uang sepeser pun. Amara membiarkannya, pura-pura tidak tahu, demi menjaga harga diri suaminya di depan keluarga besar saat pemakaman. Farhan ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ingatannya melayang ke masa lalu, ke hari di mana ia menemukan amplop tebal di laci meja rias Amara dan mengambilnya diam-diam, lalu menggunakannya untuk membayar biaya rumah sakit sambil berlaga pahlawan di depan para tetangga. Ternyata Amara tahu. Selama ini Amara tahu ia mencuri, dan wanita itu diam saja demi menjaga kehormatannya sebagai suami. Rasa malu yang luar biasa menghantam dada Farhan lebih keras daripada sebelumnya. Namun,
kejutan belum berakhir. Darik yang sejak tadi dia mendengarkan, melangkah maju. Ia membuka sebuah berkas tebal yang dibawa oleh asistennya. Darik berkata bahwa sudah saatnya Farhan mengetahui kebenaran tentang karirnya yang ia banggakan. Darik membacakan daftar proyek-proyek yang pernah dikerjakan Farhan selama 5 tahun terakhir. Proyek perenovasian ruko, pembangunan klaster kecil, hingga pengadaan material bangunan. Darik bertanya dari mana Farhan mendapatkan semua proyek itu. Farhan menjawab terbata-bata bahwa itu hasil kerja kerasnya melobi klien. Darik melempar berkas itu ke lantai, tepat di hadapan Farhan. Kertas-kertas berserakan, memperlihatkan kop surat perusahaan-perusahaan pemberi proyek. Darik menjelaskan bahwa semua perusahaan yang memberi Farhan pekerjaan itu adalah anak perusahaan atau mitra rekanan di bawah naungan grup milik keluarga Amara. Selama ini, Amara yang secara diam-diam mengatur agar Farhan mendapatkan proyek-proyek kecil itu melalui pihak ketiga. Amara melakukan itu agar suaminya merasa berguna, agar suaminya merasa sukses dan percaya diri. Amara membangunkan panggung sandiwara agar Farhan bisa merasa menjadi aktor utama, padahal kemampuan bisnis Farhan sebenarnya di bawah rata-rata. Fakta itu menghantam Farhan seperti palu godam. Dunianya berputar. Selama ini ia merasa hebat, merasa lebih tinggi derajatnya daripada Amara, merasa bahwa Amara beruntung dinikahi oleh pengusaha sukses sepertinya. Ternyata, ia hanyalah seorang pria yang disuapi oleh istrinya sendiri tanpa ia sadari. Kesuksesannya adalah palsu. Kebatannya adalah ilusi. Tanpa campur tangan Amara, ia hanyalah pengangguran yang tidak laku di dunia kerja. Farhan menatap Amara dengan pandangan horor. Ia baru menyadari betapa besarnya cinta dan pengorbanan wanita yang ia sia-siakan itu, dan betapa besarnya kebodohan yang ia lakukan dengan menceraikannya demi wanita seperti Siska. Farhan meraung, memukul-mukul dadanya yang sesak. Tapi semuanya sudah terlambat. Amara sudah menutup buku masa lalunya. Hari berganti, namun mimpi buruk Farhan baru saja dimulai. Ia tidak diizinkan meninggalkan pulau itu begitu saja. Pihak penyelenggara konferensi bersama tim hukum perusahaan Amara menahannya untuk proses audit menyeluruh. Di sebuah ruangan kecil yang dingin dengan meja besi, Farhan duduk berhadapan dengan 3 orang auditor berwajah kaku dan seorang pengacara senior. Di hadapan mereka menumpuk dokumen-dokumen keuangan perusahaan Farhan yang berhasil ditarik dari data digital. Proses audit berjalan menyakitkan. Setiap lembar yang dibuka menelanjangi kebobrokan moral bisnis Farhan. Auditor menemukan bukti-bukti kuat penggelapan dana investasi. Uang muka yang seharusnya digunakan untuk membeli material bangunan kualitas 1, ternyata dialihkan Farhan ke rekening pribadi untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Siska, membeli tas, jam tangan, dan liburan. Farhan mengganti material bangunan dengan kualitas rendah yang membahayakan struktur bangunan, sebuah tindakan kriminal dalam dunia konstruksi. Selain itu, ditemukan juga bukti pengemplangan pajak selama 3 tahun berturut-turut dengan memalsukan laporan rugi laba. Pengacara Amara, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, berbicara dengan nada datar namun mematikan. Ia menjelaskan bahwa kliennya, Ibu Amara, sebagai pemilik modal utama di balik layar dari proyek-proyek yang disalahgunakan Farhan, menuntut pertanggungjawaban penuh. Total kerugian yang dihitung mencapai angka miliaran rupiah. Farhan gemetar hebat. Ia bersumpah tidak punya uang sebanyak itu. Semua uangnya sudah habis untuk foya-foya dan membayar uang muka mobil mewah yang sekarang pun pasti sudah ditarik leasing. Konsekuensinya tidak bisa ditawar. Tim hukum mengajukan penyitaan aset secara menyeluruh. Farhan dipaksa menandatangani surat-surat penyerahan kekayaan. Rumah mewah yang baru ia cicil, mobil sport yang ia banggakan, hingga tanah warisan orang tuanya yang tersisa, semuanya disita untuk menutupi sebagian kecil dari kerugian tersebut. Tidak ada negosiasi. Tidak ada belas kasihan. Farhan yang dulu mengejek Amara miskin, kini resmi menjadi gelandangan dalam arti yang sesungguhnya. Ia dimiskinkan secara sistematis dan legal. Setelah proses penandatanganan yang menguras air mata itu selesai, Farhan digiring keluar dari ruangan. Di lobi luar, Amara sudah menunggu. Kali ini Amara tidak bersama Darik. Ia berdiri sendiri, memandang laut lepas melalui jendela kaca besar. Farhan berjalan mendekat dengan langkah berat, bahunya merosot, tatapannya kosong. Ia berhenti 2 meter di belakang Amara, tidak berani mendekat lebih jauh. Ia merasa sangat kotor dan hina di dekat wanita yang kini terlihat begitu bercahaya itu. Amara berbalik perlahan. Wajahnya tenang, tidak ada senyum mengejek. Namun kalimat yang keluar dari mulutnya jauh lebih menyakitkan daripada ejekan kasar sekalipun. Amara mengingatkan Farhan pada pertemuan mereka di bandara beberapa hari yang lalu. Ia mengulang kalimat yang pernah diucapkan Farhan dengan nada yang sama persis. Mau kemana kamu? Kabur karena banyak utangnya?
Amara mengucapkan kalimat itu dengan lembut, namun efeknya seperti tamparan keras di wajah Farhan. Farhan menunduk, air matanya menetes ke lantai. Ia tidak sanggup menjawab. Amara melanjutkan ucapannya. Ia berkata bahwa doa adalah hal yang sangat kuat, dan ucapan adalah doa. Saat Farhan menuduh Amara punya banyak utang, tanpa sadar Farhan sedang mendoakan dirinya sendiri. Sekarang, doa itu telah berbalik arah. Amara memberitahu bahwa Siska akan menjalani hukuman penjara karena pencurian, dan Farhan harus menjalani sisa hidupnya dengan bekerja keras untuk melunasi sisa utang perdata yang tidak tertutup oleh penyitaan aset. Farhan tidak akan dipenjara, karena Amara ingin Farhan merasakan betapa sulitnya mencari uang halal dari nol, sesuatu yang dulu Farhan remehkan. Sebuah mobil bak terbuka yang tua dan berkarat berhenti di depan lobi. Itu bukan jemputan VIP, melainkan kendaraan operasional yang akan membawa Farhan ke pelabuhan kargo. Ia tidak diperbolehkan pulang naik pesawat. Ia akan dipulangkan menumpang kapal barang bersama para buruh kasar, sesuai dengan sisa uang yang ia miliki di saku celananya. Farhan menatap Amara untuk terakhir kalinya, ingin mengucapkan maaf, tapi lidahnya keluh. Ia sadar, maaf 1000 kali pun tidak akan bisa mengembalikan berlian yang sudah ia buang ke dalam lumpur. 2 orang petugas keamanan menggiring Farhan naik ke bak belakang mobil itu. Ia duduk di sana, di bawah terik matahari, terpapar debu dan angin. Saat mobil mulai bergerak menjauh, Farhan melihat Amara masih berdiri di sana, menatapnya. Wanita itu tidak melambaikan tangan, ia hanya berbalik badan dan berjalan kembali masuk ke dalam hotel megahnya, menutup pintu masa lalu mereka untuk selamanya. Di atas bak mobil yang terguncang-guncang, Farhan menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan hari. Ia ingat kesombongannya, ia ingat tawanya di bandara, dan kini tawa itu telah berubah menjadi tangisan penyesalan yang terlambat. Karma telah datang menjemputnya, lunas dan tuntas. 12 bulan telah berlalu sejak peristiwa menggemparkan di pulau pribadi itu. Roda kehidupan berputar dengan presisi yang mengerikan, mengubah nasib manusia tanpa ampun. Siang itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali sibuk seperti biasanya. Ribuan orang berlalu lalang mengejar waktu, namun ada satu pemandangan yang terasa familiar namun dengan nuansa yang sangat berbeda. Di area keberangkatan Terminal Internasional, tepat di jalur yang sama tempat setahun lalu sebuah penghinaan dilontarkan, kini berdiri seorang wanita yang auranya mampu membuat orang menoleh kagum. Itu adalah Amara. Namun, ia bukan lagi Amara yang terlihat rapuh dan sendirian. Hari ini, ia mengenakan pakaian ihram putih bersih yang santun, wajahnya bersinar cerah tanpa beban, memancarkan ketenangan batin yang luar biasa. Ia hendak berangkat menunaikan ibadah umroh, sebuah perjalanan spiritual untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang tak henti mengalir padanya. Di samping Amara, berjalan Darik. Pria itu masih tetap gagah dengan setelan jas mahalnya, namun ada kelembutan yang berbeda di matanya. Ia tidak ikut terbang, namun bersikeras mengantar Amara sampai batas pintu pemeriksaan imigrasi. Darik menjaga jarak sopan, menghormati prinsip agama yang dipegang teguh Amara. Selama setahun terakhir, hubungan profesional mereka telah berkembang menjadi persahabatan yang saling menghargai. Darik banyak belajar tentang ketulusan dan iman dari sosok wanita tangguh di sampingnya ini. Ia membawakan koper kecil Amara, memastikan segala dokumen perjalanan wanita itu lengkap. Para staf maskapai menunduk hormat saat mereka lewat, bukan karena takut, tapi karena segan pada kewibawaan alami yang dipancarkan oleh keduanya. Sementara itu, hanya berjarak beberapa puluh meter dari tempat Amara berdiri, di dekat deretan kursi tunggu ekonomi yang kusam, seorang pria dengan seragam biru muda lusuh sedang berjongkok. Ia memegang kain pel dekil, menggosok noda kopi yang tumpah di lantai marmer dengan tenaga yang tersisa. Pria itu kurus, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya yang dulu terawat kini terbakar matahari dan kasar. Itu adalah Farhan. Mantan direktur utama yang sombong itu, kini hanyalah seorang petugas kebersihan outsourcing di bandara. Setelah semua asetnya disita dan perusahaannya ditutup paksa, Farhan tidak bisa melamar kerja dimanapun. Namanya sudah masuk daftar hitam dunia bisnis. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang penipu. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan tanpa pemeriksaan latar belakang yang ketat adalah menjadi cleaning service. Hei, yang bersih dong kerjanya. Masih lengket itu, bentak seorang supervisor muda sambil menendang ringan ember air di dekat kaki Farhan. Farhan tersentak kaget. Ia buru-buru mengangguk, gumaman, maaf pak, maaf, keluar dari mulutnya secara otomatis. Hatinya perih. Dulu, ia yang biasa membentak bawahan. Dulu, ia yang biasa menunjuk-nunjuk kesalahan orang. Sekarang, ia harus menelan harga dirinya bulat-bulat, dimarahi oleh anak muda yang usianya jauh di bawahnya.
Farhan kembali menggosok lantai dengan tangan yang gemetar kelelahan. Punggungnya sakit, lututnya nyeri. Setiap hari ia harus berjalan berkilo-kilometer mendorong troli sampah, membersihkan toilet umum yang pesing, dan memungut sampah bekas makanan orang lain. Saat Farhan hendak memeras kain pelnya, pandangannya tidak sengaja tertuju ke arah pintu keberangkatan VVIP. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Matanya menangkap sosok putih bercahaya yang dikawal oleh beberapa petugas. Ia menyipitkan mata, berharap itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi tidak. Itu nyata. Ia melihat Amara. Wanita itu terlihat begitu cantik dan damai, jauh lebih cantik daripada saat masih menjadi istrinya. Farhan melihat Darik di sana, tersenyum tulus pada Amara, memberikan salam perpisahan yang sopan. Kontras yang tersaji di depan mata Farhan begitu menampar jiwa. Amara berjalan menuju pintu gerbang menuju tanah suci, tempat yang mulia, sementara Farhan berkutat dengan kotoran di lantai, tempat yang paling rendah. Amara, seolah merasakan ada yang memperhatikannya, menoleh sekilas ke arah kerumunan. Mata indahnya menyapu area ruang tunggu dan berhenti tepat di sosok petugas kebersihan yang sedang memegang kain pel. Tatapan mereka bertemu. Detik itu terasa seperti selamanya bagi Farhan. Ia mengharapkan tatapan mengejek, tatapan benci, atau tatapan kemenangan dari Amara. Ia siap menerima hinaan itu. Namun, Amara tidak melakukan semua itu. Wajah wanita itu tetap datar, tenang bagai air danau. Tidak ada kebencian, tidak ada pula kerinduan. Hanya tatapan kosong seolah melihat orang asing yang tidak penting. Amara kemudian memalingkan wajahnya, kembali menatap ke depan, dan melangkah masuk ke dalam gerbang imigrasi tanpa menoleh lagi. Farhan terduduk lemas di lantai basah yang baru saja ia pel. Air matanya menetes, bercampur dengan air sabun di lantai. Sikap acuh tak acuh Amara justru jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Itu membuktikan bahwa bagi Amara, Farhan sudah benar-benar mati. Farhan sudah tidak ada lagi dalam memori kehidupan wanita itu. Farhan menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara lutut, menangis tanpa suara di tengah keramaian bandara yang tidak peduli padanya. Ia teringat kembali kata-katanya setahun lalu di tempat yang sama, saat ia mengejek Amara kabur karena utang. Kini, ia sadar, ia sedang menjalani hukuman atas kesombongan lidahnya sendiri. Ia terperangkap dalam penjara kemiskinan dan penyesalan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, sementara wanita yang ia sia-siakan telah terbang tinggi menggapai langit. Matahari bersinar terik di atas kota Mekah, memantulkan cahaya keemasan pada kain kiswah yang menyelimuti Ka'bah. Di tengah lautan manusia yang bertawaf mengelilingi rumah Allah, Amara berjalan dengan langkah ringan. Air mata haru mengalir di pipinya, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur yang meluap-luap. Ia mengangkat kedua tangannya di depan multazam, berdoa dengan khusyuk. Ia telah memaafkan masa lalunya. Ia telah melepaskan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan dendam yang pernah bersarang di dadanya. Di tanah suci ini, Amara merasa benar-benar terlahir kembali. Ia menyadari bahwa ujian berat yang ia lalui bersama Farhan dan Siska adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajatnya, untuk memisahkan dirinya dari orang-orang yang tidak pantas berada di masa depannya. Hatinya kini lapang, seluas padang pasir yang membentang. Sementara Amara menemukan kedamaian surgawi, di belahan bumi lain, Siska sedang menjalani neraka duniawinya. Di sebuah sel penjara wanita yang sempit dan lembab, Siska duduk menekuk lutut di pojok ruangan. Wajahnya yang dulu terawat dengan krim mahal kini kusam, penuh kerutan dini, dan kasar. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini dipotong pendek asal-asalan dan beruban. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi perhiasan berkilau. Yang ada hanya seragam narapidana berwarna biru pudar yang kedodoran. Siska baru saja selesai menjalani tugas piket mencuci baju narapidana lain. Tangannya yang dulu hanya tahu memegang kartu kredit kini kapalan dan lecet terkena deterjen keras. Ia menatap dinding sel yang penuh coretan, meratapi nasibnya. Teman-teman sosialitanya sudah lama melupakannya, tidak ada satupun yang datang menjenguk. Farhan pun tidak pernah datang, karena pria itu sibuk bertahan hidup. Siska sendirian, dimakan oleh rasa iri dan penyesalan yang terlambat. Ia sering berteriak sendiri di malam hari, menyalahkan Farhan yang menyeretnya ke dalam kemiskinan, menyalahkan Amara yang menjebloskannya ke penjara, padahal jauh di lubuk hatinya ia tahu, keserakahan dirinya lah yang menjadi arsitek kehancuran ini. Nasib Farhan tidak kalah menyedihkan. Di sebuah kamar kos petak berukuran 2x3 meter di pinggiran Jakarta yang kumuh, Farhan sedang memakan nasi bungkus dengan lauk tempe orek yang sudah dingin. Atap kamarnya bocor, meneteskan air hujan ke kasur busa tipis yang sudah kempes. Lampu kamar berkedip-kedip suram. Dinding kamarnya ditempeli koran bekas untuk menutupi cat yang mengelupas. Setiap malam,
Farhan dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia membayangkan rumah mewahnya yang dulu, mobil empuknya, dan masakan hangat Amara yang selalu tersaji di meja makan. Farhan sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang tertawa mengejek Amara di bandara, lalu tawa itu berubah menjadi teriakan saat lantai tempatnya berpijak runtuh. Ia terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa ia kembali ke kenyataan pahit sebagai kuli panggul pasar dan petugas kebersihan paruh waktu. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya untuk meminjam uang, tapi nomornya sudah diblokir oleh semua orang. Ia benar-benar terisolasi. Hukuman sosial ternyata jauh lebih kejam daripada penjara fisik. Farhan hidup, tapi jiwanya perlahan mati digerogoti penyesalan yang tak berujung. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan meratapi kalimat, "Seandainya dulu aku bersyukur." Kembali ke Tanah Suci, Amara baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah umrohnya. Saat ia keluar dari Masjidil Haram, ia melihat sosok yang familiar menunggunya di pelataran luar, di batas area tunggu. Itu Darik. Pria itu datang menyusul ke Tanah Suci beberapa hari setelah keberangkatan Amara. Namun, ada yang berbeda. Darik tidak mengenakan jas kantornya. Ia mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Wajah bulenya terlihat bercahaya. Darik tersenyum lembut menyambut Amara. Darik telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Di hadapan para saksi dan pembimbing agama di Mekah, Darik telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia menjadi seorang mualaf, bukan semata-mata karena Amara, tapi karena ia menemukan ketenangan dalam ajaran yang Amara amalkan setiap hari. Keislaman Darik membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dengan restu dari keluarga besar Amara yang diwakili oleh paman tertuanya melalui sambungan telepon video, Darik memberanikan diri untuk mengutarakan niat sucinya. Di bawah langit Mekah yang teduh, tanpa musik romantis atau makan malam mewah, Darik melamar Amara dengan cara yang paling sederhana namun paling mulia. Ia berkata bahwa ia ingin menjadi imam yang sesungguhnya bagi Amara, bukan hanya mitra bisnis. Ia ingin menjaga Amara, bukan karena harta wanitanya, tapi karena Allah. Amara menunduk, menyembunyikan senyum malu-malu di balik cadar tipis yang ia kenakan untuk menutupi wajahnya dari debu. Ia mengangguk pelan. Jawaban itu membuat Darik sujud syukur di atas lantai pelataran masjid. Kisah ini berakhir dengan sebuah keadilan yang sempurna. Langit seakan tersenyum melihat takdir yang tertulis. Mereka yang sombong dan serakah telah jatuh ke tempat rendah, membusuk dalam penyesalan yang abadi. Sementara mereka yang sabar, yang diam saat dihina, dan tetap berpegang teguh pada kebaikan, diangkat derajatnya ke tempat yang paling tinggi. Amara menatap langit biru yang cerah, membisikkan rasa syukur yang tak terhingga. Ia telah kehilangan suami yang buruk, tapi Tuhan menggantinya dengan pria yang jauh lebih baik, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang paling indah. Dendam terbaik bukanlah membalas dengan kejahatan, melainkan dengan menjadi bahagia dan melupakan mereka yang pernah menyakiti. Dan hari ini, Amara adalah wanita paling bahagia di dunia.